Oke, masukkan 1 sendok teh baking powder dan setengah sendok teh lada bubuk. Lalu 300 sampai 350 ml air dingin, aduk rata. Jadi semakin banyak takaran air yang digunakan, maka nantinya itu akan semakin ringan tekstur tahu crispy yang dihasilkan. Catat. Kemudian tuangkan larutan bumbu ke dalam potongan tahu tadi. Diamkan sekitar 10-15 menit hingga bumbu meresap. And 15 minutes later. Setelah 15 menit, saring tahu hingga benar-benar tiris. Ini tahunya sudah siap digoreng ya. Sementara untuk air sisa rendaman tahunya ini jangan dibuang, karena selanjutnya akan kita campur dengan bahan C. Untuk bahan C-nya itu sendiri yaitu 45 gram atau 3 sendok makan tepung beras putih. 15 gram atau 1 sendok makan tepung tapioka. 30 gram atau sekitar 2 sendok makan tepung terigu protein sedang. Aduk dengan menggunakan whisker atau spatula hingga halus dan tidak bergerindil. Nah, ini sekarang kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya, waktunya menggoreng tahu. Panaskan minyak goreng secukupnya. Agar hasil maksimal, goreng tahu dengan menggunakan minyak banyak. Dan jika minyak sudah benar-benar panas, goreng tahu dengan menggunakan api besar di awal. Sambil sesekali diaduk agar tidak gosong ya. Jadi saat menggoreng tahu ini untuk di awalnya itu dilarang menggunakan api kecil ya. Karena jika digoreng menggunakan api kecil di awal, nantinya potongan tahu jadi rawan lengket dan menyerap banyak minyak. Catat. Nah, jika dirasa semua potongan tahunya itu sudah terpisah alias tidak lengket satu sama lain, alias jomblo gitu, sekarang kecilkan apinya dan setel panas kompor di api sedang. Sambil terus diaduk agar tidak gosong, goreng tahu dengan api sedang hingga kaku dan benar-benar garing. Durasinya itu cukup lama ya, yaitu sekitar 15-20 menit. Jadi tergantung panas kompor masing-masing. Dan ini orang mateng-mateng lah yuk. Suwe banget ket mau gak nih Con. Ayo lagi ngudep jenang boy, Con. Nyungnya kesel banget kiye. Aduh. Pakai kana lara kabeh ki lah yuk kayak copot. Yakin lah yuk. Rikane dadi wong romet bae. Ra kesel apa? Anggur ngecepret orang yang ramai kayak sepur boy Rikane Jon. Yuk. Oke guys, kalau tahunya sudah benar-benar garing dan kaku, sekarang pindah panas kompor ke api besar, lalu ambil larutan tepung beras kanji dan terigu tadi, aduk terlebih dahulu, lalu tuangkan setengah bagian dari larutan tepung dengan jarak yang agak tinggi seperti ini.
Jadi larutannya itu dituang setengahnya dulu ya guys, jangan semuanya. Diamkan sekitar 20 detik, baru kemudian aduk-aduk hingga semua larutan tepungnya itu menempel ke kulit tahu. Nah, jika semua larutan tepung sudah menempel dan cukup garing, selanjutnya kucurkan kembali semua sisa larutan tepung tadi. Kucurkan dengan jarak yang agak tinggi agar tekstur tahu yang dihasilkan bisa kriuk maksimal. Sama seperti tadi, diamkan sebentar sekitar 20 detik, lalu aduk-aduk hingga semua larutan menempel sempurna ke kulit tahu. Nah, jika sudah menempel semua, segera pindah panas kompor ke api sedang agak kecil. Lanjut digoreng dan diaduk hingga kuning kecoklatan. Jika sudah garing dan kuning kecoklatan begini, tandanya sudah matang ya. Angkat. Tiriskan. Selesai. Tahu crispy kriuk siap disantap. Ini sudah enak banget walau cuma dimakan biasa seperti ini ya. Atau untuk rasa yang lebih nendang lagi, silahkan sajikan dengan lalapan cabai atau saus kesukaan. Oke guys, berikutnya tips dan trik seputar tahu crispy. Untuk komposisi tepung yang digunakan itu sebenarnya juga nggak persis ya guys. Kita bisa memodifnya sesuai selera. Jadi komposisinya itu masih bisa dibolak-balik. Kapan hari itu saya bikin dengan menggunakan takaran tepung terigu yang lebih banyak, yaitu 4 sendok makan. Lalu tepung beras dan tepung tapioka masing-masing 1 sendok makan juga ternyata hasilnya masih bisa kriuk dan renyah. Cuma warnanya itu jadi cenderung coklat kemerahan ya. Nah seperti ini nih hasilnya. Intinya sih beda komposisi penggunaan tepung itu ternyata tidak masalah ya. Karena masih bisa kriuk, cuma sedikit berpengaruh terhadap warna tahu crispy yang dihasilkan. Catat. Untuk penggunaan tepung tapioka juga ternyata itu bisa diganti dengan tepung maizena alias pati jagung. Kapan hari saya coba bikin dengan campuran tepung maizena juga hasilnya bisa bagus seperti ini ya. Cuma sayangnya karena salah setting api kompor alias terlalu besar dan lama gitu. Hasilnya jadi lumayan gosong seperti ini ya. Dan teksturnya juga ternyata cenderung jadi lebih keras. Jadi kalau misalnya takaran 1 sendok makan tepung tapioka di dalam resep ini mau diganti dengan tepung maizena, sebaiknya sih
Agar tekstur tetap renyah, gunakan tepung maizena cukup dengan takaran setengah sendok makan saja. Catat. Saat menggoreng tahu crispy, pengaturan panas kompor itu juga sangat penting ya guys. Ikuti prosedurnya sesuai dengan penjelasan tadi. Jika sudah kuning keemasan begini, segera diangkat. Karena jika keliru sedikit saja, maka hasilnya bisa jadi bablas dan rawan gosong seperti ini. Astagfirullahaladzim, kepriwe ya lah. On goreng tahu nemen-nemen malah jadi cemendil kayak kiye, Chan. Apes bae ket mau lah yuk. Gara-gara Rika. Kayaknya sing disalahna sih. Neng bae. Untuk hasil tahu yang renyah maksimal dan gurih, kita juga bisa menambahkan secukupnya santan ke dalam adonan tepung. Untuk satu resep ini takarannya itu cukup 1 sendok makan santan bubuk atau santan kental instan seperti ini juga boleh. Jadi jangan terlalu banyak karena kalau takaran santannya itu kebanyakan justru malah jadi kriuk keras ya tekstur tahu crispy-nya. Atau bisa juga ditambahkan 1 buah telur utuh per 1 takaran resep. Dan seperti ini nih, hasil tahu crispy dengan menggunakan 1 telur dan 1 sendok makan santan bubuk. Jadi balutan tepung crispy-nya itu emang terlihat lebih bervolume dan pastinya teksturnya juga jadi lebih lembut dan renyah. Catat. Saat mengucurkan larutan tepung itu juga harus diperhatikan. Pastikan kucurkan larutan tepung dengan jarak yang cukup tinggi. Dengan begitu, hasil tahu crispy-nya itu jadi bertekstur kecil-kecil dan cantik seperti ini. Sementara jika larutan tepungnya itu dikucurkan dengan jarak yang rendah, maka hasil tahu crispy-nya itu cenderung bertekstur besar dan jadi rawan menggumpal seperti ini. Catat. Saat membuat larutan tepung, jika ingin praktis, kita juga bisa langsung mencampurkan semua bahan di awal pembuatan seperti ini ya. Jadi potongan tahu putih direndam langsung dengan larutan tepung seperti ini, lalu disaring dan ditiriskan seperti ini. Cuma kalau menggunakan teknik ini, bagi yang pemula seperti saya, itu jadi sedikit tricky ya guys. Karena ketika tahu digoreng, potongan tahunya itu jadi cenderung cepat merah kecoklatan dan rawan gosong. Padahal tekstur tahunya itu masih empuk, belum yang garing gitu, seperti ini nih contohnya. Dan kalau mau sabar, bisa sih dibuat nggak gosong dengan cara digoreng menggunakan api kecil. Cuma durasinya itu jadi lebih lama ya, sekitar 30-40 menit. Sementara jika komposisi tepungnya itu dicampurkan di akhir, seperti yang sudah kita demokan tadi, maka hasil tahunya itu jadi lebih kuning dan lebih cantik seperti ini. Selain itu, proses menggorengnya nggak yang pakai lama juga sudah bisa garing ya, yaitu cukup sekitar 15-20 menit saja. Jadi bisa lebih irit gas ya guys. Catat. Aduh, catat boy. Males lah. Rika bae kan catatan dawek. Ujar-ujarannya sekretaris apa? Wong ket mau tekan ngene bukannya dine bodokan, ngerti kencot kayak kiye, dine gorengan kayak apa-apa. Malah kok nyatet bae. Nyonge sampai bengkek kan kiye lah. Tenge barang sampai kencot kayak kiye bukannya disuguhi panganan, malah disuguhi buku kok nyatet, suguhi laptop, suguhi komputer. Nyong ora bisa kiye lah, ora iso nulis, ora iso baca, kebakatan Rika lah, Chan. Kesuh nyonge. Yakin Rikane Chan. Nek ngamuk medeni temen anu komputer ngene dibalangna kayak kaleng gongguan boy, Jan. Untuk potongan tahu, jika mau dibuat lebih besar juga boleh. Jadi kalau mau dipotong dengan ukuran 4x4 cm seperti ini juga nggak masalah ya. Jika dilakukan sesuai prosedur, maka hasilnya juga bisa renyah crispy seperti ini. Jadi mau dibuat besar atau kecil-kecil nih, the choice is in yours. Silahkan dipilih sesuai selera. Untuk satu resep ini saya hitung-hitung modal totalnya itu adalah sekitar 10.400 sampai 10.700 rupiah.
Sementara hasil per satu resep ini adalah 36-40 buah. Untuk harga jualnya itu sendiri, per satu buahnya yaitu sekitar 500-1.000 rupiah ya guys. Jadi disesuaikan dengan tempat dan pangsa pasar masing-masing. Untuk omzet per satu resep ini, jika per satu buahnya itu dijual 500 rupiah, hasilnya adalah 18.000 sampai 20.000 rupiah. Dan jika dijual dengan harga 1.000, maka omzetnya itu kisaran 36.000 sampai 40.000 rupiah. Lumayan menguntungkan kan ya? Oke guys, demikian tadi cara membuat tahu crispy kriuk ala dahasan video. Semoga bermanfaat. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.